Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa hubungan antara simbol yang ada pada gereja milik Kuma dengan simbol pemerintah dunia saat ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Simbol matahari. Pada One Piece chapter 1098, kita telah melihat bahwa dari sekian sedikitnya karakter dalam manga One Piece yang mempercayai tentang agama atau aktivitas peribadatan, sosok Kuma yang memang saat ini merupakan seorang pendeta, sempat terlihat Kuma sedang berdoa dengan sangat seriusnya, yaitu ketika ia telah mendapati bahwa Gini telah meninggal karena penyakitnya dengan kondisi meninggalkan seorang putri yaitu Bonnie. Dan pada saat itulah, kita bisa melihat kepada siapa atau kepada simbol seperti apa Kuma melakukan aktivitas berdoanya ini. Yaitu tentu saja Kuma berdoa di dalam gereja dengan simbol yang ada di sana adalah sebuah bentuk salib dengan tambahan gambar bulatan besar di tengahnya dan bulatan-bulatan kecil sejumlah 8 buah di sekelilingnya. Yang mungkin pantas kita katakan bahwa gambar bulatan-bulatan ini menyerupai simbol matahari. Sebelum membahas lebih jauh tentang Kuma dan simbol ini, kami ingin mengingatkan bahwa simbol matahari ini juga digunakan di beberapa tempat dalam cerita One Piece, yaitu oleh negara Arabasta yang sepertinya simbol ini dijadikan simbol negaranya. Dan juga simbol ini digunakan oleh warga klan Kozuki, yang mana tertera di dalam simbol keluarganya. Simbol ini digunakan oleh beberapa keluarga yang bisa dianggap bukan sembarangan dalam cerita One Piece. Yang pertama adalah tentang kerajaan Arabasta, di mana kerajaan ini seharusnya adalah kerajaan yang merupakan salah satu dari 20 kerajaan pendiri pemerintah dunia. Namun dikarenakan pengkhianatan Nefertari di Lili, kerajaan Arabasta lebih memilih untuk tinggal di daratan biasa dan melindungi batu-batu poneglyph dibandingkan tinggal di tanah suci Marijoa yang mendukung tentang pemusnahan batu-batu poneglyph itu. Ya, memang juga sudah menjadi kebenaran bahwa orang yang menyebabkan poneglyph tersebar di seluruh dunia adalah sosok Nefertari di Lili. Lalu yang kedua, simbol ini digunakan oleh keluarga Kozuki, di mana keluarga ini juga memiliki ikatan yang cukup dalam dengan kerajaan kuno, yang mana klan yang memiliki kemampuan pengrajin batu dengan kekuatan batu yang tidak bisa dihancurkan bahkan dengan ledakan. Dan juga klan Kozuki ini memiliki suatu perjanjian untuk saling tolong-menolong dengan kerajaan Mokomo Dukedom, yaitu Pulau Gajah Raksasa Zou dari beratus-ratus tahun yang lalu. Dan juga Zunisa sendiri sepertinya telah hidup dengan sangat-sangat lama dan pernah bertemu dengan sosok Joy Boy dalam periode pertempuran kerajaan kuno melawan aliansi 20 kerajaan. Jadi, bisa dilihat simbol ini sepertinya bukanlah sembarangan simbol, karena hal ini digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kerajaan kuno dan terus digunakan sejak zaman dahulu. Simbol salib dan matahari. Kuma yang merupakan keturunan Buccaneer merupakan ras yang sangat langka, di mana apabila pemerintah dunia mengetahui tentang keberadaan ras ini, mereka akan menangkapnya dan menjadikannya budak Ternubito. Dan hal itulah yang terjadi dengan Kuma dan kedua orang tuanya. Namun meskipun mereka harus hidup menjadi budak, bisa dilihat dari percakapan Kuma dengan ayahnya, bahwa ayah Kuma adalah orang yang pandai bersyukur dengan keadaannya. Namun meskipun begitu, ayah Kuma pun tidak putus harapan akan kebebasan dan kebahagiaan, yaitu ayah Kuma menceritakan tentang prajurit kebebasan Dewa Matahari Nika kepada Kuma yang suatu saat akan datang. Dan hal itu tentu saja terus diingat dan diamalkan oleh Kuma, yaitu ia ceritakan juga tentang Dewa Matahari Nika ini kepada putrinya yaitu Bonnie. Nah, disinilah hal yang menariknya, yaitu ras Buccaneer yang langka, ras yang bisa dikatakan mengalami diskriminasi pada pemerintahan saat ini, memiliki kepercayaan yang sangat kuat kepada yang namanya Dewa Matahari Nika. Dan dengan adanya fakta lainnya tentang kerajaan Arabasta dan klan Kozuki yang menggunakan simbol matahari ini, bisa dikatakan bahwa dulunya mereka adalah penganut agama penyembah matahari, atau setidaknya mereka berharap kepada Dewa Matahari Nika. Terlebih lagi dengan kondisi Kuma, ia yang mendapatkan cerita tentang Dewa Matahari Nika secara turun-temurun dari leluhur Buccaneer-nya.
Kuma dengan jelas memperlihatkan bahwa ia berdoa kepada Dewa Matahari dengan simbol salib di belakangnya. Yang mungkin simbol ini jugalah yang ia gunakan pada baju miliknya atau pada baju pasifista saat ini, yaitu simbol bulat di tengah dengan salib di belakangnya. Asal-usul simbol pemerintah dunia. Setelah pemerintah dunia memenangkan pertarungan melawan kerajaan kuno, ada kemungkinan bahwa pemerintah dunia berupaya untuk melenyapkan juga simbol kepercayaan diri dari musuhnya itu, di mana simbol itu sepertinya adalah simbol bintang dan salib di belakangnya. Dan yang dilakukan oleh pemerintah dunia adalah mereka menimpa simbol matahari dan salib itu dengan simbol pemerintah yang sekarang. Yang mungkin memang sepertinya ada pembiaran dari pemerintah dunia tentang beberapa pihak yang masih menggunakan bagian dari simbol itu, seperti kerajaan Alabasta. Namun, layaknya seperti Namadi, pemerintah dunia membiarkan mereka menggunakan simbol itu karena pemerintah dunia menganggap mereka tidak mengerti tentang arti simbol dari matahari itu. Sama seperti Bang Sadi saat ini, yang tidak mengerti arti sebenarnya dari Namadi ini. Dan kegiatan tentang timpa-menimpa simbol ini sepertinya juga terjadi di masa sekarang, yaitu tentang kejadian mantan para budak Ternyubito yang menghapus simbol perbudakannya, yaitu tato kaki naga dengan simbol matahari, yaitu para manusia ikan anggota bajak laut matahari. Yang kemungkinan hal seperti inilah yang dilakukan oleh pemerintah dunia kepada simbol kepercayaan kerajaan kuno. Jadi, dengan kondisi Kuma yang saat ini bisa dikatakan dalam kondisi sadar dan tidak sadar, kami harap ia bisa mewujudkan impiannya, yaitu diselamatkan oleh Dewa Matahari Nika. Dan juga kami berharap Kuma dapat mengembalikan kesadarannya dengan melihat sosok Dewa Matahari Nika. Ya, meskipun rasanya hal itu sulit untuk terjadi jika mempertimbangkan cerita akan lebih emosional ketika Kuma harus pergi meninggalkan Bonnie. Saat Bonnie mengetahui bahwa Kuma melakukan semua ini demi kesembuhannya. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskesope dan terima kasih banyak.